Timur Tengah sedang panas-panasnya. Perang terbuka dan aksi saling balas terus bergulir setelah Israel menyerang Iran sejak Jumat 13 Juni 2025. Teheran langsung menghujani Tel Aviv dengan rudal yang menghantam sejumlah titik penting di wilayah Israel. Situasi kian rumit saat sekutu utama Israel, Amerika Serikat, yang sebelumnya mengambil posisi hati-hati justru ikut menggempur sejumlah situs nuklir Iran. Simak perkembangan terbaru perang Israel-Iran dalam video berikut. Ketegangan Israel-Iran berawal pada Jumat 13 Juni 2025 dini hari saat Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Israel yang diberi nama Rising Lion yang diklaim bertujuan memusnahkan kemampuan nuklir Iran. Salah satu target utama serangan tersebut adalah fasilitas pengayaan uranium Natanz yang berada di sebuah kota sekitar 250 km selatan Teheran. Serangan menyebabkan kebakaran hebat yang terlihat jelas dari rekaman video yang menunjukkan asap pekat membumbung tinggi dari kompleks tersebut. Selain menyerang fasilitas nuklir, Israel juga menggempur wilayah Teheran dan menewaskan sejumlah tokoh penting. Salah satu korban tewas adalah Mayor Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Garda Revolusi Iran. Serangan yang melibatkan 200 jet tempur ini juga menewaskan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, sejumlah ilmuwan nuklir, dan melukai seorang penasihat senior Khamenei. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan akan berlangsung selama beberapa hari dan menargetkan para ilmuwan serta infrastruktur utama pengembangan nuklir Iran. Sumber intelijen Israel menyebutkan Iran sudah mendekati titik kritis dalam program nuklirnya. Tindakan militer ini dianggap sebagai upaya terakhir untuk mencegah Iran mencapai kemampuan nuklir penuh. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengecam serangan tersebut dan menyatakan Israel akan menghadapi balasan yang menyakitkan. Militer Iran pun menyebut serangan Israel sebagai deklarasi perang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan mengirim surat resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendesak Dewan Keamanan untuk segera bertindak atas situasi ini. Masih di hari yang sama, tepatnya Jumat tengah malam, Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Israel. Iran menembakkan hampir 100 rudal termasuk rudal balistik yang sebagian besar diarahkan ke ibu kota Tel Aviv. Serangan ini membuat situasi di Tel Aviv mendadak berubah mencekam. Laporan dari BBC menyebutkan sejumlah ledakan besar terdengar membuat warga panik dan berlarian mencari perlindungan. Saat serangan berlangsung, beberapa warga Israel terlihat berdoa dengan khusyuk, sementara yang lain memantau perkembangan melalui gawai mereka. Militer Israel mengonfirmasi serangan rudal Iran dilakukan dalam 2 gelombang. Menurut juru bicara IDF, Avishai Adri, sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel atau tidak mencapai target. Meski demikian, sejumlah rudal tetap menghantam daratan dan menyebabkan kerusakan. Ada beberapa bangunan yang terkena tembakan, beberapa akibat pencegatan rudal, sementara lainnya karena serpihan proyektil. Di langit Israel bagian tengah, ledakan besar turut menerangi malam itu. Tim penyelamat telah diterjunkan ke sedikitnya 7 titik serangan di Tel Aviv, termasuk kawasan padat penduduk, untuk menyisir korban dan memberikan pertolongan secepat mungkin. IDF pun memperingatkan mereka akan menanggapi setiap agresi lanjutan dari Iran dengan kekuatan penuh. Sementara Iran menyeratkan serangan ini baru awal dari respons yang lebih besar. Setelah seminggu meluncurkan aksi saling balas, jumlah korban di kedua pihak terus bertambah. Pihak berwenang Israel mencatat korban tewas akibat perang kini mencapai 25 orang, sementara di pihak Iran sebanyak 224 orang tewas, termasuk komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Setelah serangan balasan Iran terhadap Tel Aviv yang mengguncang wilayah Israel, tensi di Timur Tengah semakin meningkat dengan cepat. Banyak pihak memperkirakan keterlibatan negara lain hanya tinggal menunggu waktu, terutama Amerika Serikat. AS yang sejak awal dianggap sebagai sekutu terdekat Israel akhirnya turun langsung ke medan konflik.
Presiden AS Donald Trump pada Sabtu 21 Juni 2025 mengumumkan pasukannya telah menyelesaikan serangan udara langsung terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran yaitu Natanz, Isfahan, dan Fordo. Kepada Fox News, Trump mengungkapkan 6 bom penghancur bunker telah dijatuhkan di Fordo dan sebanyak 30 rudal Tomahawk ditembakkan kedua lokasi fasilitas nuklir lainnya. Trump selanjutnya memperingatkan Teheran, serangan lanjutan akan segera dilancarkan jika Iran tidak memilih jalan damai. Dalam pidato yang disebarluaskan melalui siaran dari ruang oval Gedung Putih, ia menyebut serangan ini sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Ia mengatakan AS masih memiliki banyak target militer lain di Iran, namun jika perdamaian tidak terwujud, maka serangan akan terus berlanjut, bahkan dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Trump memperingatkan masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, yaitu perdamaian atau tragedi. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. Di lain sisi, pejabat Iran yang dikutip kantor berita Tasnim mengonfirmasi sebagian fasilitas Fordo memang terkena serangan udara. Fordo sendiri adalah salah satu situs nuklir paling rahasia milik Iran yang berlokasi di bawah tanah, diduga sedalam ratusan meter di bawah permukaan. Saat ini, hanya AS yang memiliki bom yang mampu menembus kedalaman itu, yaitu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara secara anonim juga menyebut serangan ini melibatkan pesawat bomber siluman P-2 yang mampu menembus pertahanan musuh tanpa terdeteksi. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah bom tersebut digunakan dalam serangan ini. Menurut Wakil Kepala Politik Penyiaran Nasional Iran Hasan Abidini, ketiga lokasi yang diklaim diserang AS sebenarnya telah dievakuasi sejak beberapa waktu lalu. Abidini juga menyatakan cadangan uranium yang diperkaya telah dipindahkan ke tempat lain sehingga tidak ada material berbahaya yang tertinggal yang dapat memicu radiasi atau mengancam keselamatan warga sipil. Konflik ini dipicu oleh serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran yang langsung dibalas dengan hantaman rudal Teheran ke Tel Aviv. Situasi semakin memanas saat AS turun tangan menyerang 3 fasilitas nuklir utama Iran. Keterlibatan kekuatan global ini membuka potensi perang yang lebih luas dan membawa kawasan ke dalam babak ketidakpastian geopolitik yang mengancam stabilitas dunia. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.